Alhamdulillah ibu saya udah sembuh. Dan itu waktu ibu saya dirawat, mana pernah suami saya ini nengokin Mas, dia malah keluar kota. Keluar kotanya ngapain? Saya keluar kota, betul. Saya menenangkan pikiran saya, karena dia ini, kalau saya di rumah, mulutnya, saya pusing. Jadi saya, tempat saudara saya menenangkan pikiran. Sembari nyari informasi pekerjaan, kan? Harusnya waktu orang tua saya dirawat, kamu tuh jangan keluar kota. Temenin ibu saya di rumah sakit, saya kan kerja, Mas. Saya tahu kamu merawat ibu kamu di rumah sakit tuh. Tahu nggak? Saya tuh udah nganggap ibu kamu tuh orang tua saya sendiri. Ya haruslah. Tapi kamunya ngoceh melulu. Lebih baik saya keluar kota, ngadamin diri. Daripada saya pusing, pala saya kayak orang gila nanti. Daripada kamu keluar kota, mending kamu cerain saya. Tahan. Sekali lagi tahan. Jangan sebut kata itu. Ya. Mas Farid, saya mau tanya ya. Mas Farid tahu nggak sih sebenarnya apa alasan istri Bapak sampai bersikap seperti ini? Bisa mengerti nggak? Iya, Mungkin ngerti. tahu ya, tapi bisa mengerti. Ya. Kekecewaannya kenapa? Iya, itu bisa karena saya dipahami. 2 tahun ini nggak kerja. Tapi 2 tahun kebelakangan itu saya kerja, kan nggak Emang ada. bapaknya aja malas. Betul begitu. Males tuh 2 tahun ini, saya berusaha bukannya malas. Bang, bukan malas saya. Mungkin belum rezeki aja deh. Gitu. Dia ini orangnya maunya enak aja, Bang. Tapi emang nggak gampang mencari pekerjaan. Sekarang emang Iya, saya udah kemana, Nak? Sono kesini nyari. Bukan saya tidur. Tidur tuh mikir di rumah tuh. Bukan saya tidur makan aja. Mikirin besok gimana. Ini marah terus. Jadi saya Bapak tahu keluar kan kota. aku sering dipukulin sama ibu? Itu karena gara-gara bapak. Kenapa kamu mukulin anak? Kamu pakai nanya lagi. Nggak boleh mukulin anak kamu. Mikir, makanya kan aku bilang mikir, ya Allah. Saya tuh sebenarnya nggak mau bercerai sama kamu. Memikirkan anak, tahu nggak? Terus Nah, kamu mau Mas. ngapain kalau nggak cerai sama saya? Mau males-malesan? Tahan. Mas Mau Farid. nyuruh saya kerja terus gitu? Sabar dulu. Mas Farid sebenarnya masih ada keinginan untuk kembali bekerja. Masih. Oke. Masih optimis. Oke, Mbak Nisa mungkin ada kecewa ya sama bapaknya. Tapi tadi Mbak Nisa bisa lihat nggak begitu Mbak Nisa kasih tahu sering dipukulin sama ibunya. dibela. Dibela. Mungkin jauh sebelum itu saat Mbak Nisa sakit, saat butuh ini, butuh itu, sekolah. Perjuangan Bapak tuh ya nggak bisa dilihat dari 2 tahun belakangan aja sih. Tapi aku juga pengen kayak teman-teman aku. Bisa Gimana? kesana kesini belanja apa itu. Aku nggak bisa kayak teman-teman aku. Aku malu sebenarnya punya bapak kandung kayak bapak. Nggak boleh gitu gitu. ngomongnya. Kualat loh nanti kena Memang karma. songong deh ini, Pak. Bang, songong anak saya Ya ini. itu semua karena gara-gara bapak. Baru 2 tahun ini kan? Ingat yang 2 tahun kebelakangnya gimana, Bapak? Ya udah gini. Roy, Yes. yang kamu ngelihat ini Bapak Farid ini kan belakangan katanya 2 tahun terakhir susah untuk mendapatkan pekerjaan. Kalau dilihat dari caranya, dari gesturnya, cara bertutur. Ya dia sudah memikirkan itu sih sebenarnya. Bahkan dia tidur aja nggak tenang. Oh, sebenarnya mikirin? Iya sebenarnya mikirin. Tapi dia karena dia kan sosok pria. Jadi pria laki-laki itu tidak mengumbar-ngumbar masalah yang ada di dalam dirinya. Jadi kalau wanita tuh lebih ekspresif gitu. Jadi saya ngerasa emang sang suami Mas Farid sebenarnya udah mati-matian cari kerja, tapi ya bintang keberuntungannya belum datang gitu. Masih belum faktor lucknya tuh belum ada. Ya aku sih pengen banget kasih tahu buat si Mbak Yuni sama Nisa ya, bahwa jangan dilihat dari ininya, lihat ke perjuangan yang dulunya ngegedein sampai gede kayak gini. Iya kan ya? Iya betul. Maksud saya cuma waktu dalam 2 tahun nggak kerja tiba-tiba udah cerai-berai begini. Justru kan pada saat lagi terpuruk bukannya harusnya saling bergandengan untuk bisa bangkit Saling bareng-bareng, support, Saling ya. support, berdoa bareng begitu. Iya.
Atau kamu kalau Saya- ada bapaknya teman-teman kamu ada kerja di mana cari-cari tahu, kasih tahu link-linknya gitu kan. Iya itu lebih, iya bener loh. Bisa. Koneksi-koneksi teman-teman kan sekarang zamannya milenial nih, semuanya sosmed. Papa kamu kan mungkin masih yang konvensional yang masih yang biasa. Nah kamu bantuin. Beda Aku generasi. pernah kasih tahu bapak suruh kerja ini ya itu, tapi bapak tetap gak mau. Oke, Pak Farid, Oke. selama ini komunikasi dengan istri dan anak itu terbuka? Terbuka? Nggak ada yang ditutupin? Nggak ada, Masih ada yang disimpan nggak? nggak ada. Selama ini 2 tahun terakhir diceritakan Diceritakan semua? semua saya apa adanya. Apa adanya? Tapi dia marah terus karena menyuruh saya nyari duit terus. Kerja. Kalau dilihat dari gesturnya Pak Farid, menurut kamu Pak Farid ini orang yang jujur atau ada menyembunyikan sesuatu? Saya tadi udah catat semuanya di sini, tapi Mbak Yuni juga harus jujur ya. Istrinya meledak-ledak, Mas Faridnya udah jujur, sudah mencari kerja juga udah jujur. Terus kemudian kita balik lagi ke istrinya, selalu ingat-ingat hal-hal yang jelek-jelek dari Mas Farid. Ini agak sensitif sekali. Ada momen suaminya selingkuh. Saya nggak pernah selingkuh. Kalau, Buktinya apa kalau saya selingkuh? ya terus ngapain kamu keluar kota? Itu ke tempat saudara saya menenangkan pikiran saya. Karena kamu kalau pulang ke rumah kamu tuh ngoceh, marah terus. Saya nggak Mas sanggup. Bayu sekarang pikir aja ya, setiap nenangin pikiran dia keluar kota. Ngasih duit saya aja kagak, tapi dia bisa keluar kota. Itu dia ngapain? Oh. Hah? Iya. Mbak Yuni, Ngapain? Mas Farid, ini saya mau ingetin lagi ya, ini ada anaknya di sebelah saya. Jangan sampai justru malah membuka aib suami, membuka aib istri depan anak. Saya rasa itu nggak bijaksana sih. Betul. Ya, tapi memang bener nggak apa yang ditanya Mbak Yuni? Nggak benar. Saya ke tempat saudara saya, dia tuh mau nuduh saya selingkuh karena saya tuh nggak pulang. Tapi enggak kan? Nggak selingkuh. Saya tempat saudara saya. Saya tahu dia ngerawat ibunya. Tahu Jadi saya. Setiap ada masalah, Bapak keluar kota. Karena saya tempat ngadu tuh ke saudara saya. Itu. Mungkin ini yang dimaksud ada momen suaminya selingkuh adalah sebuah tuduhan atau sebuah alasan untuk mencari-cari kesalahan terus gitu loh. Ketika orang udah nggak suka, orang udah empat banget, biasanya cari-cari kesalahan yang enggak. Seperti itu. Banyak yang dikorek lah. Maaf ya. Dia itu ngingatin kejelekan 2 tahun ini aja. Kebaikan 13 tahun ke belakang dia nggak ingat lagi. Nih. Mau bawa apapun dia nggak ingat. Nah, itu Pokoknya tadi, Mas Farid, ya saat mungkin gini ya, Mbak Yuni saya bisa memahami nih ya kalau misalnya ibu lagi di rumah sakit, sementara Mbak Yuni harus bekerja, pasti dukungan orang dekat yang sangat dibutuhkan yaitu adalah suami. Dan kenapa Mas Farid keluar kota padahal Mas Farid tahu di rumah sakit mana ibunya Mbak Nah, Yuni? barusan dia ngomong kan, Iya. dia tahu ibu saya dirawat, kenapa dia nggak datang? karena saya sayang sama anak, sama dia, sama ibu saya. Ibu dia itu udah saya anggap ibu saya sendiri kan. Kenapa nggak Tapi saya ke tempat saudara saya itu menenangkan pikiran, mau pinjam uang, rencana saya mau minta bukan pinjam karena saya lagi nganggur untuk bantu-bantu dia ini. Tapi dia nggak ngerti. Kamu keluar kota berapa lama? Aku tanya. 2 minggu. Ya terus masa saudara kamu nggak bisa minjemin duit selama 2 minggu gitu? Ya namanya Betah kamu di sana gitu? Hah? apa nama di rumah saudara? Nggak mikirin kan? Nggak mikirin keluarga kamu kan? Saya tuh sayang sama kamu, justru saya keluar kota. Sayang sama anak saya, tahu nggak? Bosan saya dengar kamu ngomong kayak begitu mulu. Bosan, tahu nggak? Mas Farid setiap ditanya soal luar kota, kata-kata yang disampaikan, jawaban Mas Farid itu berulang, itu lagi. Biasanya ya sejauh yang kita tahu kalau ditanya dan jawabannya berulang.